Jinsu sangat kecewa pada Taehyun. Menurutnya, sebagai orang yang bertanggung jawab atas urusan manusia iblis, Taehyun seharusnya setidaknya berbagi informasi dengannya. Untuk mengakhiri percakapan, Taehyun mengatakan bahwa hari ini ia diserang oleh Kimura Ren hingga Ren terpaksa mundur dari pertandingan. Hal itu menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana Ren bisa menemukan lokasinya? Jika harus menebak, kemungkinan besar ada tikus kecil di dalam asosiasi. Jinsu sontak tersinggung dan bertanya apakah Taehyun sedang menuduhnya. Taehyun menjawab tenang, siapapun yang punya akses informasi adalah tersangka, termasuk aku. Yang terpenting, ia kini bergerak lebih hati-hati sejak mendengar bahwa KAI, manusia iblis peringkat S, bersembunyi di area ini. Jika pemain asing yang tewas bukan karena monster atau manusia iblis, maka pelakunya adalah pemain tingkat nasional. Taehyun menegaskan bahwa, untuk sementara, ia akan bergerak sendiri agar tidak membebani tim pameran. Jinsu hendak memprotes, tetapi Taehyun sudah berbalik pergi. Diam-diam Taehyun tetap mengawasi dari atas gedung menggunakan kemampuan invisibility, mengamati apakah Jinsu benar-benar pengkhianat atau tidak. Ia tidak pernah mengalami kejadian seperti ini di masa lalunya, tapi mengingat bagaimana Ren bisa menemukannya, ia memutuskan untuk tidak mempercayai siapapun dulu. Keesokan harinya, Taehyun pergi makan dan melihat dua orang, diduga bawahan Miyaki Kenji, salah satu eksekutif dunia bawah yang disebut oleh Ahyung, membawa tas penuh barang ilegal. Taehyun hendak mengikuti mereka ketika seseorang duduk di sampingnya dan berbisik, "Kau tetap hati-hati ya, seperti biasa." Beberapa hal memang tidak berubah. Taehyun menoleh, terkejut, itu adalah Isaka Ryoi, manusia iblis yang seharusnya menjalani hukuman seumur hidup akibat insiden Eastbourne. Ryoi buru-buru mengatakan bahwa ia tak datang untuk bertarung, tapi Taehyun jelas tidak mempercayainya. Mendadak, Ryoi memecahkan kaca jendela restoran sehingga semua orang memperhatikan, membuat bawahan Kenji panik dan kabur. Detik berikutnya, Ryoi menghajar mereka dengan serangan paralisis, membuat Taehyun terkejut melihat betapa kuatnya Ryoi sekarang. Ryoi lalu membuat tawaran, jika Taehyun ingin menangkap 3 Warlords, ia bisa menghubungkannya langsung. Taehyun tidak terkesan. Ia membelenggu Ryoi dengan rantai Predation dan memberinya 1 menit untuk bicara, atau mati. Ryoi panik dan akhirnya mengaku punya jalan pintas ke 3 Warlords, asalkan dia diizinkan ikut demi menebus dirinya. Waktu habis, dan Taehyun mulai menghancurkan tubuhnya perlahan. Ryoi menangis dan memohon, hingga akhirnya Taehyun menghentikannya. Meski masih ragu mengapa musuh lamanya tiba-tiba ingin membantu. Di tempat lain, Nakata Shinji, Ghost Blood, menyapu puluhan manusia iblis dalam satu tebasan. Priestes Jepang di balik layar tersenyum puas. Ia tahu bahwa Ryoi yang ditugaskan memancing Taehyun kemungkinan besar akan gagal. Tapi tidak masalah, Ryoi hanyalah umpan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang Taehyun. Kembali ke lapangan, Taehyun menyusup ke persembunyian Kenji. Tapi sebelum sempat menangkapnya, Kenji sudah ditipu langsung oleh Ryoi yang berpura-pura membantu. Saat itu juga, Taehyun menerobos masuk dan menghajarnya hingga pingsan. Ryoi masih gemetar. Tapi Taehyun memberinya 1 kesempatan terakhir. Jika ingin hidup, ia harus membantu Taehyun selama pertandingan pameran, dan setelah itu bersumpah menghabiskan hidupnya untuk menebus semua dosanya. Ryoi, yang sudah melihat sendiri kegilaan Taehyun, akhirnya setuju. Kenji pun dipaksa membuka portal menuju persembunyian Warlord Tetsu. Begitu memasuki area itu, mereka menemukan puluhan mayat bergelimpangan. Seorang pria duduk di atas singgasana, Shen, pemburu tingkat nasional dari Cina sekaligus pelindung pribadi salah satu Warlords. Shen tersenyum dingin. "Aku mendapat perintah langsung dari asosiasi untuk menangani Taehyun. Kebetulan kau datang sendiri." Ryoi berbisik ketakutan. "Kenapa? Monster level nasional sampai muncul di tempat ini?" Taehyun menarik napas, menatap Shen lurus-lurus, dan bertanya, "Jadi, kaulah pelaku sebenarnya dari seluruh pembunuhan tim asing di pertandingan pameran ini?" Shen sebenarnya cukup terkesan karena Taehyun bisa menebaknya hanya dari 1 kalimat tentang asosiasi.
Taehyun senang karena akhirnya mendapat konfirmasi, sekaligus merasa beruntung, karena ia memang sedang mencari cara untuk mengakhiri hidup seseorang seperti Shen. Ucapan itu membuat Shen marah, dan keduanya langsung bertarung, sementara Tatsu mencoba melarikan diri. Namun Ryoi menghalanginya dan bertanya apakah ia benar-benar setakut itu bila Shen kalah. Tapi menurutnya, itu tak masalah karena pada akhirnya mereka semua akan dikalahkan oleh mitra terdekat Taehyun, Ryoi sendiri. Tiba-tiba Taehyun melepaskan tekanan dari kekuatan predationnya ke seluruh area, membuat semua orang yang ada di sana, termasuk Ryoi, tak bisa bergerak. Namun Shen tidak memberinya kesempatan bernapas dan terus maju menyerang. Shen dikenal sebagai yang terkuat dalam hal kekuatan murni di antara seluruh pemburu tingkat nasional, seorang monster yang bisa mengalahkan manusia maupun makhluk buas dengan tangan kosong. Gelar mistis, DI, tak hanya menandakan statusnya, kemampuan sejatinya adalah skill seperti hantu dengan kekuatan penghancur luar biasa, yang disebut Death Hat Sky. Dengan skill itu, Shen menyerang Taehyun menggunakan manifestasi senjata yang meningkatkan semua statistik tubuh, tetapi sebagai gantinya menurunkan level skill lain, sangat berbahaya bila mengenai Taehyun secara langsung. Serangan tersebut menembus dinding bangunan, keduanya bertarung dengan kecepatan luar biasa saat meluncur jatuh dari ketinggian, dan pada awalnya pertarungan tampak seimbang. Namun pedang Taehyun tiba-tiba retak, memberikan kesempatan bagi Shen untuk menekan lebih jauh. Mengetahui situasinya kritis, Taehyun beralih menggunakan rantai bermuatan predation dan menekan Shen ke dinding dengan kekuatan penuh. Namun Shen tidak terpengaruh, trik semacam itu tidak cukup menjatuhkannya. Ia berniat menunjukkan mengapa ia disebut sebagai pemburu tingkat nasional. Posisi bertahan Taehyun buruk, sehingga ia menerima pukulan telak dari Shen. Melihat ini dari atas, Tatsu yakin pertarungan sudah berakhir. Bagaimana mungkin seorang bocah seperti Taehyun bisa menang melawan pemburu kelas internasional? Orang-orang Tatsu menangkap Ryoi, dan atas perintahnya membiarkannya hidup, ia akan jadi sandera yang berguna. Dalam hati Tatsu bertanya, mengapa Ryoi mengkhianati mereka? Apa yang ia lihat pada Taehyun? Namun dugaan Tatsu runtuh. Dalam pertukaran serangan berikutnya, justru Shen yang berlutut, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Saat hendak menyerang lagi, mana keluar dari pedangnya, tapi tidak terjadi apa-apa. Pedangnya rusak parah dan tak lagi berfungsi. Bagaimana mungkin? Shen maju dengan penuh amarah, tapi Taehyun tak bergerak sedikit pun. Dalam hati, Taehyun memikirkan serangan yang digunakannya pada Taurus Queen lalu, memadatkan predation pada senjata miliknya. Teknik itu tidak menghabiskan mana sama sekali bila digunakan pada senjata yang sudah tidak bisa diperbaiki. Dengan kata lain, ia memaksimalkan predation pada pedang yang rusak itu hingga senjatanya hancur saat menghantam lawan, menciptakan efek serangan absolut, dan itu cukup untuk merebut nyawa Shen. Shen hanya bisa berteriak menolak ketika pukulan terakhir datang. Tatsu terpaku, begitu juga Ryoi, karena Taehyun baru saja membuktikan dirinya lebih kuat daripada pemburu tingkat nasional terkuat yang mereka miliki. Di tempat lain, seorang pria bernama Ming Min menerima kabar bahwa Shen telah bergerak demi sebuah item legendaris yang dijanjikan oleh Tetsu. Ia terdiam sejenak lalu berkata bahwa sepertinya ia tak bisa berharap lagi pada Shen mulai sekarang. Ming Min adalah pemain tingkat nasional Cina lainnya yang dijuluki Super Speed. Di sampingnya berdiri salah satu dari 3 warlords, Ping Wei. Saat itu, telepon Ming Min berdering. Di ujung sana, terdengar suara seorang pria tua yang berkata bahwa Ming Min pasti sedang bersama wanita warlord itu lagi sampai larut malam. Pria yang menelepon adalah Zhang Leng, kepala asosiasi pemain cabang Cina. Ia memberitahu bahwa Shen telah tewas dan mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Orang yang melakukannya, Taehyun, harus membayar dengan nyawanya. Di sisi lain, Taehyun yang menghabisi Shen dengan predation hanya merasakan peningkatan kekuatan fisik, namun tidak memperoleh satu kemampuan pun. Seperti yang sudah ia duga, kemampuan target hanya bisa didapat jika target masih hidup. Tentu, ia mulai menyadari bahwa menggunakan skill ini pada manusia terasa aneh, namun ia tidak merasa berbelas kasihan pada kriminal seperti Shen.
Justru ia penasaran pada suara aneh yang pernah ia dengar saat Predation lepas kendali. Sebelum hal itu berpengaruh padanya lagi, ia harus mempelajari skill ini lebih dalam. Dengan Shen tewas, Taehyun mudah saja menundukkan Tetsu dan anak buahnya. Ia memakai Predation untuk menghapus sebagian ingatan mereka dan Complete Hypnosis untuk menyerahkan mereka kepada asosiasi. Karena Ryuei sudah melakukan apa yang ia bisa, Taehyun sebenarnya ingin mengirimnya kembali, tapi Ryuei menolak. Priestes pasti akan membunuhnya bila ia kembali begitu saja, dan kalau sampai membaca ingatannya, pengkhianatannya akan terbongkar. Taehyun meyakinkannya agar tenang. Menurutnya, Priestes tak tertarik pada Ryuei secara pribadi. Sumpah yang diambil Ryuei hanyalah untuk membawa Taehyun kepadanya. Artinya, bila Ryuei ingin bebas, maka ia harus membawanya langsung kepada sang Priestes. Selain itu, sang Priestes kemungkinan tidak akan membunuhnya agar ia bisa menyampaikan informasi itu. Jadi, mau tak mau, ini justru adalah kesempatan baik untuk Ryuei. Kini, hanya tersisa 2 Warlords. Taehyun mendapatkan beberapa titik persembunyian mereka berdasarkan informasi dari Tetsu. Tetapi begitu mereka sadar Taehyun mengejar mereka, mereka pasti menghilang. Karena itu, Taehyun memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menyusun langkah. Saat bersantai di hotel, ia melihat siaran berita tentang pemain kekuatan nasional Cina, Sui Shen, yang hilang di jurang abis. Pemerintah Cina meminta bantuan untuk pencariannya. Di sisi lain, pemberitaan juga menyebut bahwa Taehyun berhasil menangkap salah satu dari 3 Warlords, Tetsu, mengukuhkan posisi Korea di puncak klasemen. Taehyun berpikir bahwa Zhang Leng pasti menyadari kematian Shen, dan mungkin sedang bersembunyi agar identitasnya tidak terbongkar. Ini memberi Taehyun kebebasan lebih untuk mengejar 2 Warlords tersisa. Tiba-tiba, Jinsu menghubunginya. Taehyun tahu istirahatnya telah berakhir. Mereka bertemu. Jinsu nampak tidak menyangka Taehyun akan datang, namun Taehyun berkata ia tidak punya pilihan. Karena Jinsu mengklaim memiliki informasi penting tentang salah satu dari 3 Warlords, lebih tepatnya Ping Wei, yang dikatakan bersembunyi di sini. Jinsu mengonfirmasi. Ia tidak bisa menjelaskan sumber informasinya, tapi mengatakan bahwa Ping Wei dan anak-anak buahnya memasuki bangunan ini tengah malam dan kemungkinan akan bersembunyi di sana sampai pertandingan selesai. Taehyun melihat-lihat tempat itu, lalu mengatakan bahwa Tetsu memang pernah berkunjung ke gedung tersebut, berarti Jinsu tidak sedang berbohong. Ia bertanya kenapa Jinsu mau memberikan informasi ini, padahal sepertinya Jinsu membencinya. Jinsu mendesah, menyebut Taehyun bodoh. Ia melakukan ini justru agar Taehyun tahu bahwa ia bukan mata-mata. Ia mengerti ucapan Taehyun sebelumnya, diserang oleh pemain asing akan menimbulkan berbagai kecurigaan terhadap anggota tim. Ia tak ingin diragukan oleh rekan satu timnya, jadi ia memberikan informasi ini sebagai bukti kepercayaannya. Taehyun terdiam, sebab sebenarnya ia sudah tahu bahwa Jinsu memang mata-mata. Beberapa jam sebelum bertemu, Ah Yung menelepon Taehyun dan mengatakan mereka menemukan mata-mata dalam tim Korea, dan orang itu adalah Jinsu. Petunjuknya berasal dari rekam jejak Jinsu yang sering mengunjungi kasino Cina di masa lalu. Dugaan mereka, ia bekerja untuk Cina karena terlilit utang judi. Namun, Taehyun bingung bagaimana Kimura Ren bisa tahu semua ini. Ah Yung lalu bilang bahwa ada mata-mata lain di tim Korea, milik Jepang. Taehyun pun meminta Ah Yung tidak melaporkannya dulu. Alasannya ada 2. Pertama, bila Jinsu tertangkap, maka mata-mata Jepang pasti akan bersembunyi. Kedua, jika Jinsu memang mata-mata Cina, itu berarti ia bisa dimanfaatkan. Jinsu mengatakan bahwa gedung itu telah dipenuhi demonic human dan jebakan. Ia juga mengaku sudah menyiapkan jalan rahasia untuk membawa Taehyun langsung ke tempat Ping Wei berada. Nyatanya, Jinsu justru membawa Taehyun langsung ke dalam jebakan. Bahkan, Ming Min, pemburu tingkat nasional Cina, ada di dalam gedung itu untuk mengeksekusi Taehyun. Tiba-tiba, Taehyun memanggil Predation, menggabungkannya dengan kekuatan Skeleton King, dan langsung menghancurkan gedung itu. Jinsu shock. Apa Taehyun sudah gila? Taehyun hanya berkata bahwa jika seluruh bangunan dipenuhi manusia iblis dan jebakan,
Mengapa ia harus menyusup pelan-pelan? Mereka bisa meruntuhkan bangunannya, lalu menghadapi konsekuensinya nanti. Di tengah reruntuhan, Pingui muncul dan menyebut Jinsu sebagai pecandu judi kecil yang tega berkhianat. Taehyun bertanya apa maksudnya. Saat itulah Mingmin memperlihatkan dirinya dan mengaktifkan teknik Domination of Five Senses, memotong seluruh panca indera Taehyun. Predation langsung memperingatkan bahaya, penglihatan Taehyun kabur, telinga berdenging, tubuhnya mulai mati rasa. Jika bukan karena Predation, Taehyun sudah tewas. Mingmin heran melihat Taehyun masih berdiri. Ia penasaran seperti apa orang yang sanggup membunuh Shen. Sementara itu, di tempat lain, Priestess membaca ingatan Ryoi dan tersenyum. Taehyun tidak hanya naik menjadi pemburu tingkat nasional, namun juga berhasil mengalahkan Shen. Ryoi gemetar, tapi Priestess berkata seperti ucapan Taehyun sebelumnya, ia tidak tertarik pada hidup Ryoi. Faktanya, karena Ryoi membawanya lebih dekat kepada Taehyun, ia sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Ia berkata bahwa terlalu buruk segala sesuatunya berjalan tidak seperti yang ia harapkan. Karena sementara semua ini terjadi, rencana utama mereka, membunuh pemain kunci dan membuktikan bahwa asosiasi pemain Cina adalah yang terkuat di Asia, masih terus berjalan. Dengan kemenangan ini, asosiasi pemain Cina berencana menciptakan monopoli atas seluruh perdagangan Dongyeon dan Monostone. Mereka diizinkan melakukan kejahatan apapun, pembunuhan, penyiksaan, bahkan teror, karena semuanya akan ditutupi oleh asosiasi. Semua orang dalam rapat itu setuju dan terlihat bersemangat, kecuali Mingmin, yang diam-diam menganggap mereka semua gila. Meski begitu, bukan berarti ia berbeda. Ia pun telah membunuh banyak orang demi mempertahankan hubungannya dengan Pingui. Kini, karena mendapat perintah untuk membunuh Taehyun dan Pingui ikut mendorongnya, ia hanya menjalankan tugas tanpa rasa bersalah. Namun serangannya mendadak terhenti ketika seekor makhluk buas raksasa muncul di atas Taehyun dan meraung keras. Seketika Mingmin menyadari skillnya tidak lagi bekerja. Ia memang memperkirakan Taehyun kuat karena bisa membunuh Shen, tapi kekuatan apa ini? Ini bukan kemampuan manusia biasa, ini sudah melampaui batas manusia. Taehyun sendiri tertarik pada skill kontrol indera milik Mingmin. Jika bukan karena Predation, ia mungkin sudah kalah. Tetapi sekarang, ia akan mengambil alih skill itu. Makhluk itu menerjang, dan Mingmin tidak sempat menghindar, ditelan bulat-bulat. Taehyun mendapatkan skill Domination of Five Senses, sementara senjata unik milik Mingmin, pedang Redik, berhasil selamat. Keberuntungan besar bagi Taehyun, karena ia juga membutuhkannya. Dengan itu, Cina resmi kehilangan 2 pemain tingkat nasional, tinggal 1 yang tersisa. Sebesar apapun kekuatannya, ia tidak akan sempat mengejar. Jika Taehyun berhasil menaklukkan Pingui, maka pertandingan pameran Asia tak diragukan lagi akan menjadi milik Korea. Sebelum Taehyun sempat bergerak, sebuah helikopter tiba-tiba muncul. Sosok yang melompat turun dan mendarat anggun tepat di depannya adalah The Scientist, Yoshikawa Rara. Akhirnya, mereka bertemu secara langsung. Ia tersenyum lembut. Ia tahu Taehyun pasti berada di sekitar sini. Scientist memiliki skill penyembuhan ekstrim bernama Hyper Regeneration. Ia sanggup menyembuhkan tubuh orang yang kehilangan anggota badan, dan juga Holy Orders, kemampuan yang menenangkan mental siapapun di sekitarnya. Itulah mengapa ia dianggap suci. Tapi kekuatan sejatinya adalah pengendalian pikiran. Dengan skill itu, ia telah mengubah banyak musuh menjadi pengikut fanatik yang rela melakukan apapun demi dirinya. Kini giliran Taehyun. Taehyun mengernyit. Ia tahu Ryoi tidak pernah tahu lokasinya. Jadi bagaimana Scientist bisa menemukannya? Scientist hanya tertawa. Kau pikir aku tidak menangkap 3 warlords hanya karena tidak tahu di mana mereka berada? Kalau begitu, kenapa semua ini? Tanya Taehyun. Scientist tersenyum tenang, lalu bertanya, mengapa Taehyun begitu tenang di hadapannya? Sebagai Scientist, tugasku adalah memberi tujuan hidup kepada manusia, dengan membuat mereka menyembahku, ujarnya lembut. Ketika mereka melihat sosokku yang anggun dan suci, bukankah menyembahku adalah kebahagiaan tertinggi? Taehyun menatapnya kaget, ia tahu wanita ini gila.
tapi tidak menyangka segila ini. Saintes tidak peduli, karena ia menganggap membawa Taehyun ke jalan keselamatan adalah tugas sucinya. Tiba-tiba, puluhan warga sipil muncul dari balik mobil. Mereka semua terlihat linglung, matanya kosong. Itu adalah manusia biasa yang telah dicuci otak dan kini bergerak atas perintah Saintes. Saintes memberi pilihan pada Taehyun. Apakah ia akan membunuh para warga sipil ini? Atau menerima keselamatan dan menjadi pengikutnya? Taehyun berada dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan. Membantai warga sipil bukanlah sesuatu yang bisa ia lakukan dengan enteng. Di tempat lain, bawahannya Yu sedang dalam misi rahasia. Secara tak terduga, mereka menemukan tempat persembunyian terakhir pimpinan Warlords, Shadow. Mereka tak menyangka markas ini tersembunyi begitu gamblang. Saat pemimpin tim hendak memberi laporan, kepalanya sudah menghilang. Shadow muncul dari kegelapan, kesal karena markasnya diganggu. Shadow adalah wakil pemimpin Guild Malignant, salah satu dari 3 Warlords dan diduga memiliki kekuatan level nasional. Satu persatu tim Korea dibunuh oleh Shadow. Taehyun, bisiknya dingin, kau pikir hanya kau satu-satunya jenius di dunia. Shadow memerintahkan anak buahnya menyiapkan portal, ia turun langsung ke jurang abis, bersumpah Taehyun akan merasakan amarahnya. Kembali ke hadapan Saintes, para warga sipil mulai menumpuk dan merayap ke arah Taehyun. Saintes tersenyum puas. Ia tahu Taehyun adalah pria yang sopan, penyelamat, dan dihormati banyak orang. Untuk orang seperti itu, menggunakan kekuatan pada warga sipil adalah hal yang tidak mungkin. Meski warga sipil itu sudah dicuci otaknya, sang Saintes berencana menunggu hingga Taehyun kelelahan sebelum bergerak. Sayangnya baginya, Taehyun justru langsung memukul para warga sipil seolah itu bukan masalah besar, membuat Saintes terkejut dan bertanya bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu. Taehyun hanya menjawab dingin, ia membela diri, karena mereka yang menyerangnya, dan yang mengendalikan mereka adalah dirinya, Saintes. Dengan menarik rantainya, Taehyun berhasil menendang wajah Saintes. Darah mengalir dari bibirnya, namun yang membuatnya terguncang adalah kenyataan bahwa prediksinya salah besar. Ia selalu mengira sang pahlawan dari Eastbourne adalah sosok suci, ternyata hanyalah manusia sampah. Namun itu belum semuanya. Taehyun memang memukul warga sipil, tapi menggunakan serangan ringan sehingga tak ada yang tewas. Ia tidak akan membiarkan satupun nyawa tak bersalah hilang. Saintes murka. Dengan mengaktifkan skill Holy Saplings, ia memanggil tunas-tunas pohon raksasa yang melemparkan mobil dan warga sipil ke Taehyun. Taehyun terpaksa menyelamatkan orang-orang yang telah dicuci otaknya satu persatu. Saintes tersenyum, itulah wajah asli, pahlawan sejati, lembut dan penuh belas kasihan. Tiba-tiba wanita yang tengah diselamatkan Taehyun kejang-kejang dan mulai mencekiknya, jelas masih berada di bawah kendali Saintes. Dalam kondisi seperti ini, Taehyun hanya punya 2 pilihan, membunuh warga sipil, atau menyerah. Saintes yakin kali ini ia menang. Namun, pada saat itu mata Saintes berdarah. Tangan dan bibirnya mati rasa, mananya melambat drastis. Ia tersentak. Ini, Domination of Viviscences milik Mingmin, bagaimana dia bisa? Taehyun muncul di hadapannya dan menghantamnya keras. Warga sipil ia bebaskan, tapi Saintes masih hidup meski luka-luka. Ia bertanya dengan bingung bagaimana Taehyun bisa memiliki skill orang lain. Taehyun juga ingin tahu hal yang sama, dan itulah alasannya ia mencari dan bertemu Saintes. Ia memintanya menggunakan Holy Revelation, kemampuan manipulasi pikiran dan ingatan milik Saintes, terhadap dirinya. Ia ingin menguji Predation, ingin mengetahui apa sesungguhnya suara yang pernah berbicara padanya dari dalam pikirannya. Saintes menertawakan permintaan gila itu, lalu menyetujuinya. Jika ia bisa menjadikan Taehyun anjingnya, maka semuanya akan berakhir bahagia. Ia mencurahkan seluruh kekuatan ke dalam Holy Revelation, dan memasuki dunia mental Taehyun. Namun begitu ia masuk, ia disambut oleh tahta raksasa, lautan darah, dan sosok misterius duduk di atas tahta itu. Sosok itu berkata dingin bahwa anak itu lebih berani daripada yang ia kira, tapi tetap tidak akan pernah bisa menantangnya.
Satu lambai tangannya memunculkan anjing predation besar yang langsung menerkam Saintes, mengakhiri skill itu sebelum sempat memberikan efek apapun. Taehyun terbangun di rumah sakit. Ia bingung, sampai Ah Yung masuk dan mengabarkan bahwa semua orang khawatir. Ia sudah tidak sadarkan diri 1 hari penuh, dan keluarganya menjaganya bergantian. Taehyun segera bertanya, apa yang terjadi dengan Saintes? Ah Yung menjelaskan, Saintes ditemukan tak sadarkan diri bersama Jinsu dan Pingwei. Kondisi mereka kini stabil, tetapi Mingmin menghilang. Ah Yung percaya rencana Saintes gagal, bahkan sebagai pemburu level nasional pun ia tak mampu mengungkap rahasia predation milik Taehyun. Sebelum pikiran Taehyun melayang lebih jauh, pintu kamar didobrak oleh Taeyuk yang membawa kabar buruk. Sung Jin dan tim Korea lainnya menghilang di dalam jurang abis. Taehyun langsung berkata bahwa ia akan pergi sendirian mengejar mereka. Semua terkejut, ia bahkan belum sepenuhnya pulih. Membentuk tim penyelamat akan memakan waktu dan menyebabkan korban jiwa, karena jika seluruh tim veteran bisa hilang, berarti lawannya pasti sesuatu dengan kekuatan tingkat nasional. Karena itu, ia akan berangkat sendiri. Keluarga Taehyun datang, memintanya beristirahat. Tapi Taehyun yakin, ia tidak akan menelantarkan rekan-rekannya. Jinsu yang berdiri di ruangan terpaku mendengar ucapan itu. Ah Yung spontan menampar Taehyun karena sikap heroiknya, tapi akhirnya semua setuju. Keputusan sudah bulat, Taehyun akan turun seorang diri ke jurang, dan ia harus kembali hidup-hidup. Di dalam jurang, Sung Jin berjuang sekuat tenaga, namun tetap gagal total. Penyerangnya mencatat bahwa ia tidak menyangka Sung Jin bisa bertahan selama ini. Itu bukanlah hal buruk bagi seseorang yang begitu lemah. Tapi sekarang, sudah waktunya mengakhiri pertunjukan ini. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pemain peringkat ING, dan mengatakan akan memberi Sung Jin kesempatan hidup, jika ia bersumpah setia kepadanya. Bila Sung Jin berlutut dan menunjukkan ketulusan, ia akan mengampuninya, terutama karena ada seseorang yang pasti akan terkesan bila melihatnya patuh. Namun, Sung Jin justru menatapnya dengan bangga. Di kejauhan, Hangul mengangkat tangannya, menyerah, sekaligus mengkhianati timnya. Lagi pula, ini bukan kali pertama dia melakukannya. Suatu malam, Saintes pernah menangkapnya, mengetahui bahwa ia adalah salah satu pemain Korea. Ia memaksanya menerima wahyu dan menjadi pengikutnya, lalu melaporkan semua pergerakan Taehyun serta tim Korea. Jika ia menolak, ia akan dipaksa. Hangul tahu bahwa mengkhianati timnya lagi adalah satu-satunya jalan hidupnya. Namun Sung Jin tersenyum padanya, berkata bahwa ia mengerti, Hangul pasti takut. Ia berjanji akan mempertaruhkan nyawanya agar Hangul bisa melarikan diri. Kalau mereka semua mati, barulah ia boleh mengkhianati mereka. Hangul terdiam, kagum pada keteguhan hati mereka, dan akhirnya memohon maaf. Ia memutuskan akan bertarung juga. Ping, penyerang mereka, terkesan sekaligus menganggap mereka bodoh. Mereka masih belum kehilangan harapan, meskipun selama ini ia hanya sedang mempermainkan mereka. Sekarang, Pingin menunjukkan perbedaan kekuatan yang mutlak. Ratusan pedang muncul di langit, membuat mata Sung Jin membelalak. Ping tersenyum, berharap sekarang mereka mengerti bahwa alasan mereka masih hidup hanyalah karena ia mengizinkannya. Namun sebelum pedang-pedang itu sempat menghujam turun, tubuh Ping tiba-tiba kaku, dunia seolah membeku. Pedang-pedangnya retak dan hancur perlahan. Ping menyadari bahwa ini adalah efek domination of Vivai Senses milik Mingmin, namun Mingmin tidak mungkin menggunakannya seperti ini. Artinya, pemilik kemampuan itu sudah berubah. Ping menyipitkan mata, ia tahu persis kemampuan siapa itu. Taehyun telah datang. Dia sudah lama menunggu kesempatan untuk melawan Taehyun. Namun, Taehyun hanya menyuruhnya diam dan menghantam tanah, menciptakan awan debu yang besar. Salah satu bawahan Ping berlari mendekat, ingin memeriksa apakah pemimpinnya baik-baik saja. Tapi Ping justru lebih khawatir tentang tempat mereka saat ini, Yongin Tower, Dungeon yang tak tertembus dan belum pernah ditaklukkan. Menurutnya, mereka adalah sekelompok orang bodoh yang masuk ke dalamnya. Di dalam Dungeon, Taehyun menuangkan banyak ramuan ke mulut Sung Jin, sementara anggota tim lainnya mulai panik.
Tempat ini bahkan tak bisa dikalahkan oleh veteran terkuat, itulah sebabnya disebut Dungeon tak tertembus. Begitu seseorang memasukinya, mereka tidak akan bisa keluar. Jadi meskipun Ping telah dikalahkan, situasinya tetap genting. Namun Taehyun menyatakan bahwa tidak ada pilihan lain, ini hanya Dungeon, dan seperti Dungeon lainnya, mereka hanya perlu membersihkannya, bukan? Tapi yang lain segera sadar bahwa Taehyun sebenarnya tidak punya rencana pasti, dia hanya berharap mereka bisa menyelesaikannya. Draconian Tower adalah Dungeon yang terletak di dalam jurang dan terkenal sebagai Dungeon yang tak terkalahkan, karena dua alasan utama, jumlah jebakan yang sangat banyak di tiap lantai, dan makhluk penghuninya, Draconians, monster yang sangat cerdas, banyak jumlahnya, dan sangat tahan terhadap serangan. Namun saat ini, Taehyun dengan mudah menyingkirkan jebakan dan musuh yang mereka hadapi. Siang mulai bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Ia tidak tahu bahwa Taehyun adalah seorang survivor Draconian Tower sebelum regresi. Ia telah mempelajari tempat ini lebih dari 2000 kali. Taehyun tahu bahwa meskipun tempat ini disebut tak terkalahkan, bukan berarti mustahil untuk keluar. Ada portal pelarian tersembunyi di tengah menara. Dengan jalur ini, mereka bahkan tidak perlu menghadapi bos pertama. Dengan semua informasi dan kekuatannya, kembali ke jurang adalah hal terakhir yang ia khawatirkan. Akhirnya mereka tiba di lokasi portal. Di puncak menara, berdiri sebuah gerbang sunyi. Semua orang bersorak senang. Siang bertanya bagaimana Taehyun bisa tahu semua ini, tapi Taehyun hanya tersenyum, berkata dia beruntung. Namun sekarang, tak ada waktu untuk menjelaskan, mereka harus keluar sebelum monster menyerbu. Satu persatu, mereka melewati portal. Sebelum pergi, Sung Jin berterima kasih pada Taehyun, dialah satu-satunya alasan mereka semua selamat. Ia bersumpah akan membalas budi ini, meskipun itu membutuhkan seluruh hidupnya. Taehyun hanya tersenyum dan berkata bahwa itu bukan masalah. Dalam hatinya, ia tahu semuanya bisa keluar dengan selamat karena keberadaannya. Karena Gangil telah terbukti sebagai mata-mata Jepang, masalah itu juga telah beres. Sekarang, satu-satunya urusan tersisa adalah menghadapi Ghost Blood, yang pasti akan mengamuk melihat kondisi Saintes, dan menghadapi Li Feng yang tampaknya masih menyimpan rencana. Tapi secara keseluruhan, situasi ini tidak terlalu buruk bagi seorang regresor seperti Taehyun. Sayangnya, begitu Taehyun bersiap melewati portal, gerbang itu tiba-tiba meledakkan energi dahsyat yang membuatnya terlempar ke belakang. Preda memperingatkannya bahwa ia tidak bisa menggunakan gerbang ini sekarang. Saat itu, pemilik menara, Kaizelin, muncul, mengawasinya langsung. Taehyun langsung merasakan tekanan luar biasa yang menguasai seisi ruangan. Langit-langit menara retak terbuka, dan sesosok makhluk perkasa turun, naga merah bernama Kaizelin, penguasa Draconian Tower. Naga adalah makhluk di puncak rantai makanan dan terbagi menjadi 4 level. Bayi naga, peringkat S. Naga dewasa, peringkat S. Cacing naga, peringkat SS. Dan naga kuno, peringkat. Makhluk di hadapan Taehyun sekarang, Kaizelin, adalah cacing naga paling tidak. Meskipun Taehyun pernah melawan Bone Dragon, itu hanyalah kerangka naga dewasa. Ia belum pernah mendengar keberadaan makhluk ini dalam semua informasi yang ia kumpulkan. Masih berharap bisa lolos dengan karismanya, Taehyun mencoba bicara, tapi Kaizelin hanya menyebutnya sebagai serangga rendah. Dengan raungan menggelegar, Kaizelin menyemburkan api ke arahnya. Namun Taehyun berhasil bertahan, dan memanggil Raja Mati untuk memukul Kaizelin tepat di rahangnya. Taehyun pun menyerang bertubi-tubi dengan pedangnya. Tapi, Kaizelin tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan, ia mulai kesal dan meluncurkan cakar bersisiknya, menghantam Taehyun hingga jatuh ke tanah. Taehyun mulai mempertanyakan, apakah daya tahan peringkat SS memang seperti ini? Ia mulai berpikir bahwa ia harus membeli waktu. Namun sebelum bisa menyusun rencana, Kaizelin bertransformasi ke bentuk humanoid menggunakan kemampuan polimorf, dan memukulnya kembali ke tanah. Ia lalu mempersiapkan bola api penuh kekuatan dan melemparkannya ke arah Taehyun. Kemudian, ia menahan tubuh Taehyun ke dinding dan mulai menyelami pikirannya. Preda mencoba melawan, tapi gagal.
Kaiselin mulai memblokir sebagian besar keterampilan Taehyun dan mengamati isinya. Ia tak menemukan kekuatan luar biasa itu dalam tubuh Taehyun. Kalau bukan kekuatannya, dari mana asal kekuatan yang mengacak-acak menara ini? Taehyun juga tidak tahu jawabannya, tapi ia ingin tahu lebih dari siapapun. Tiba-tiba, tentakel Rosaria muncul dan mencengkeram Kaiselin, melemparkannya ke sisi lain ruangan. Kaiselin terkejut, manusia biasa tidak seharusnya bisa melakukan ini. Namun Rosaria hanya tertawa, menyebut Kaiselin sebagai kadal merah. Ia berkata bahwa ia sedang mencari anjing penjaga baru, dan Kaiselin mungkin cocok sebagai peliharaannya. Ia lalu bicara pada Taehyun, bertanya kenapa butuh waktu lama untuk memanggilnya. Taehyun tersenyum, berkata bahwa mempercayai monster tidaklah mudah bagi orang seperti dirinya. Rosaria pasti mengerti. Sementara itu, di luar Dungeon, ketua terkejut mendengar kabar bahwa Taehyun hilang. Hangul menjelaskan bahwa mereka semua masuk portal bersama, tapi Taehyun tidak keluar. Ketua bertanya tentang Sung Jin, yang saat itu sedang membuat keributan karena ingin kembali menyelamatkan Taehyun. Ah Young sedang menghentikannya. Ketua setuju bahwa ini situasi genting. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Leo Feng dan Jiang Lung. Maka, untuk saat ini, mereka harus menyembunyikan fakta bahwa mereka masih hidup. Sementara itu, pertandingan pameran telah memasuki hari ke-6, dan hampir selesai. Pada titik ini, peringkat sudah tak penting lagi. Tanpa Taehyun, mereka tak akan pernah bisa bertahan sejauh ini. Jika dia benar-benar hilang, itu akan menjadi bencana, bukan hanya untuk negara, tapi juga semua orang yang ia pedulikan. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah berdoa, semoga Taehyun selamat. Di dalam Draconian Tower, pertarungan antara Rosaria dan Kaiselin berlangsung luar biasa. Taehyun hanya bisa menyaksikan dengan rasa ngeri. Ia sadar, tempat ini bisa saja menjadi akhir dari hidupnya. Ia tahu bahwa kedua makhluk ini adalah monster sejati. Saat ia membuat kontrak dengan Rosaria, ia menerima dua kemampuan. The Queen's Command, Complete Hypnosis. Kini, ia sadar kekuatan Rosaria bahkan belum menunjukkan semuanya. Dia memiliki beberapa alasan sederhana mengapa belum pernah menggunakan keterampilan The Queen's Command sampai sekarang. Alasan pertama adalah konsumsi mana yang sangat besar. Keterampilan pemanggilan secara alami membutuhkan banyak mana untuk tetap aktif, bahkan setelah makhluk itu dipanggil. Seseorang memang bisa mengonsumsi ramuan selama pertarungan untuk mengurangi konsumsi ini, tetapi ada masalah lain. Kaiselin memanggil banyak meteor mematikan. Meskipun Taehyun terkejut, Rosaria dapat memotong meteor-meteor itu hanya dengan beberapa serangan sederhana. Dia terlalu kuat. Setelah itu, Rosaria menangkap Kaiselin dan melemparkannya ke dinding. Namun, kekuatan yang terlalu besar juga bisa menjadi berbahaya. Meski terikat kontrak untuk membantu, Taehyun tidak bisa sepenuhnya mengendalikan Rosaria. Dia mungkin bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, meskipun berbahaya, kekuatan Rosaria bisa dipercaya. Kaiselin segera menyadari bahwa dia sedang bertarung dengan Ratu Succubus itu sendiri. Tapi hal ini justru membuatnya bingung. Mengapa seorang Archduke dari Abyss membantu manusia rendahan seperti Taehyun? Apakah dia tidak merasa malu? Rosaria hanya tersenyum senang melihat bahwa, kadal, ini banyak bicara. Taehyun penasaran dengan apa yang dikatakan Kaiselin, bahwa seorang Archduke seperti Rosaria pasti melayani seorang raja. Dan Rosaria tampaknya memang tahu tentang raja itu. Dia pasti punya hubungan dengannya. Namun, Rosaria menjelaskan bahwa Taehyun belum pantas mengetahui jawabannya. Bahkan jika dia tahu, itu tidak akan mengubah apapun. Terlepas dari itu semua, Taehyun harus terus melangkah di jalannya sendiri. Namun situasinya lebih rumit dari yang dia kira. Jika dia memperhatikan tangannya, dia akan menyadari bahwa mana mulai mengalir kembali, dan Kaiselin tahu kelemahan ini. Meskipun sedang bertarung melawan seorang Archduke, Rosaria tetaplah makhluk yang dipanggil oleh manusia, dan manusia tak mampu menangani kekuatan seperti itu lama-lama. Jika pertarungan ini berlanjut, Kaiselin tidak punya pilihan selain membakar mereka berdua menjadi abu. Kaiselin kembali ke bentuk aslinya,
seekor naga drakonian, dan mulai melepaskan serangan api dahsyat. Taihun segera memanggil Rosaria agar mendekat sebelum seluruh sisi menara terbakar. Rosaria melindunginya, tapi seperti yang dikatakan Kaiselin, kekuatannya sudah mendekati batas. Jika dia tetap menggunakan kekuatannya atau tetap berada di sisi Taihun, dia akan mati. Sebelum menghilang, Rosaria memberinya satu hadiah terakhir. Taihun bertanya-tanya apa maksudnya, tetapi Rosaria hanya menariknya mendekat dan mengecup dahinya. Dia berdoa agar Taihun tidak mati. Ciuman itu memberinya kekuatan baru, peringkat hipnosisnya naik menjadi es. Dengan kekuatan baru ini, Taihun menyeret Kaiselin ke dalam dunia lain. Di sana, seorang pria duduk di atas tahta. Kaiselin tidak menyangka bahwa succubus itu akan membawa seseorang sekuat ini. Pria itu bukan Taihun, meski terlihat seperti dia. Ada aura luar biasa yang membuat Kaiselin bertanya-tanya, apakah ini benar-benar makhluk hidup? Pria itu tidak bicara, tapi tekanannya cukup untuk menaklukkan Kaiselin. Saat dia mencoba melarikan diri, seekor hiu raksasa muncul dan menelannya, menyebabkan kerusakan parah di dunia nyata, baik pada tubuh maupun pikirannya. Taihun tidak memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Tapi ketika melihat Kaiselin melemah, dia tahu ini adalah kesempatan. Dia menyerang bersama Preda, dan kali ini serangannya berhasil memberikan kerusakan nyata. Dia ingat doa Rosaria agar dia tidak mati. Dan dia tak akan membiarkan dirinya mati. Dia harus belajar lebih banyak tentang kekuatan raja, dan membalas dendam pada Asmodeus. Dia bahkan belum pernah memiliki hidup yang layak, jadi dia tak akan mati sekarang. Dia mengerahkan semua kekuatannya ke dalam Predation, dan saat Kaiselin menyerang lagi, Taihun bertahan. Dengan kekuatan penuh, dia berhasil memotong anggota tubuh Kaiselin. Dia telah menang. Peringkatnya naik dari B ke A. Hari terakhir turnamen pun tiba.